Halo guys, balik lagi dengan Koklus Hobi. Dan untuk video kali ini kita akan unboxing dan review untuk 3 figur SFV God Eternals, yaitu Icarus, Cersei, dan Kingo. Jadi Icarus ini dimainin oleh Richard Madden, yang mungkin kalian familiar dari Game of Thrones, jadi Robb Stark. Lalu Cersei dimainin oleh Gemma Chan, dan yang terakhir Kingo, Kumail Nanjiani. Jadi kita lihat ya figurnya mereka seperti apa. Kita pertama lihat dulu dari boxnya. Untuk boxnya bisa dibilang tiga-tiganya mirip, hanya ada perbedaan warna dan art sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan ini menurut saya lumayan menarik ya. Saya lumayan suka dengan konsep dari kostum dari Eternals ini. Jadi dari outfitnya sendiri menurut saya udah cukup kelihatan bagus ya. Dan seperti saya bilang sebelumnya, saya baru selesai nonton movie ini kemarin ya. Jadi ini benar-benar fresh banget. Dan menurut saya dari tiga karakter ini dari segi kemiripan udah lumayan oke ya. Karena biasa untuk SFV Guards menurut saya sculpting mereka kadang agak kurang tepat ya untuk karakter-karakter Marvel seperti saya punya Doctor Strange. Itu menurut saya masih agak kurang untuk kemiripan sculptingnya. Tapi untuk ketiga ini menurut saya lumayan oke, dan nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ini instructionnya sangat gampang ya. Untuk tiga-tiganya parts yang didapat dari figur ini tiga-tiganya partsnya lumayan straightforward, jadi nggak terlalu banyak yang dipusingin untuk handling instruction. Kita lihat dari articulationnya. Jadi formatnya ini ada 3 figur, kita akan lihat satu-satu seperti format saya sebelumnya ya. Jadi mungkin video ini agak lama, jadi mohon dimaklumkan ya. Untuk articulation saya akan ngomong untuk tiga-tiganya nanti. Ini standar seperti bahkan SFV Guards ya. Untuk dari segi pergerakan articulation menurut saya ini udah oke banget untuk figur SFV Guards ya. Jadi kalian nggak bisa expect lebih, dan ini menurut saya udah sangat bagus untuk SFV Guards. Dan dari ketiganya pun tiga-tiganya dapat efek yang berbeda ya. Dan mungkin untuk Cersei bukan efek, lebih ke weapon, dan nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu dari sculptingnya si Icarus ya. Menurut saya Icarus punya sculpting ini bisa dibilang yang paling bagus ya, karena dia mirip banget dengan si Richard Madden di sini. Dan menurut saya dia oke banget ya untuk overall looknya. Jadi karena memang kalau outfit memang udah pasti bagus, tapi yang biasa saya lihat itu adalah muka ya. Dan di sini saya puas sekali dengan mukanya si Icarus ini, karena dari segi kemiripan dan segi kebagusan menurut saya udah oke banget ya untuk si Icarus ini. Dan untuk outfitnya pun dia bagus ya. Jadi semua ini ada warnanya beda-beda tiap Eternals, dan dia itu biru. Ini extra head partnya dia yang lagi pakai powernya dia ya. Jadi powernya dia itu seperti ada laser bisa keluar dari matanya, dan ini seperti ada energinya gitu ya. Menurut saya ini cukup oke ya untuk ininya, walaupun saya kurang suka dengan efeknya, tapi menurut saya cukup oke. Untuk handpartsnya sangat standar ya, untuk semua handpartsnya untuk Eternals ini, jadi saya nggak bisa komen terlalu banyak, karena menurut saya ya lumayan untuk extra handparts, tapi nothing special. Ini efek yang nanti kalian bisa pasang di kedua punggungnya. Ini bisa digabungin kayak tadi dengan handpart yang tadi, jadi kelihatan dia lagi pakai powernya dan ada energi di sekitar badannya ya. Nanti akan saya kasih lihat pas bikin pose dengan si Icarus. Lalu ini efek serangan dari matanya atau lasernya, yang mungkin bisa dibilang karena memang inspirasinya seperti yang mungkin kalian sudah tahu, Icarus ini ada inspirasi dari Superman. Jadi dia keluarin laser dari mata, dan ini adalah efeknya dia lagi pakai serangan dari matanya. Dan ini standnya, dan nanti ada base-nya untuk support efek yang laser tadi itu ya. Nah, kita mau bikin pose, dan obviously kita akan ganti head part-nya, dan kita akan bikin pose dia lagi nembakin laser dari matanya ya. Dan ini sangat simple, tinggal ganti head part. Dan kita kalau mau bisa pasang ini juga efeknya, sangat simple ya. Ada slotnya di belakang di daerah punggung, dan tinggal kita pasang aja ini stand dan base-nya. Ya, seperti ini aja, dan kita pasang efeknya di situ. Ada lubangnya ya, tinggal dimasukin aja. Sangat simple dan gampang ya. Mungkin dari segi looknya kelihatan aneh, seperti kelihatan orang kayak lagi nyanyi ya.
Tapi menurut saya ini oke banget ya, karena dibikin ada standnya untuk pose ini ya. Ya kira-kira seperti ini posenya Icarus, dan saya suka sekali ada part yang ini dia lagi nembakin laser dari matanya, dan kita sudah selesai posein si Icarus. Lalu setelah Icarus kita lihat Cersei. Nah untuk Cersei seperti saya bilang tadi, kalau tadi Icarus biru, Cersei ini lebih ke arah hijau ya, dan kelihatan juga dari art di boxnya. Jadi untuk Cersei ini yang kita akan lihat isi dari konten dari figurnya ini, dia ada weapon ya, mungkin bisa dibilang si Kingo sama Icarus ada efek yang bagian dari power dia, dan untuk Cersei powernya mungkin lebih bisa direpresentasikan dengan weapon ya. Tapi menurut saya ini masih ada kekurangannya yang nanti saya akan bahas. Tapi kira-kira seperti ini kontennya ya. Sekali lagi untuk handling instruction-nya sangat straightforward, jadi kalian nggak usah terlalu pusing tentang instruction ini. Lalu kita lihat untuk articulation-nya masih sama ya, dengan si Icarus, dan nanti pun untuk Kingo pun juga sama. Untuk dari articulation semua movementnya menurut saya sudah mirip dan standar SFV Quartz. Cuman perbedaannya dia ada ini ya, seperti cape ya, mini cape, atau mungkin bagian dari cloth doang yang mungkin ada menghalangi beberapa movement, tapi bukan sesuatu yang terlalu dipermasalahkan ya. Jadi setelah saya nonton movie-nya, mungkin sebenarnya saya nggak mau bahas ya, tapi saya sort of kayak ngerti kenapa ada kritik ke movie-nya. Tapi menurut saya ini juga bukan yang jelek banget lah filmnya. Tapi mungkin itu hanya pendapat saya. Jika kalian belum nonton, menurut saya kalian mesti coba nonton ya, karena mungkin kalian bisa judge sendiri movie-nya seperti apa. Dan untuk Cersei, sculptingnya dia bagus ya. Mungkin saya masih lebih suka si Icarus, tapi untuk Cersei juga dia bagus. Kalian bisa lihat sini mukanya si Cersei di figur ini mirip sekali dengan muka Gemachan yang di aslinya. Jadi overall ini saya juga puas dengan sculptingnya si Cersei ini, dan rambutnya pun juga bagus ya. Cersei di sini ini sculptingnya bagus, jadi overall saya puas dengan overall look untuk appearance si Cersei ini ya. Mungkin yang jadi masalah saya untuk Cersei hanya bagian dari parts-parts yang ada sekarang ini adalah di bagian kakinya, karena kakinya agak miring, jadi kadang kalau mau berdiri dia agak susah. Mungkin saya mesti otak-atik. Kalian bisa lihat di sini kakinya agak miring, itu dari sananya begitu. Jadi mungkin saya mesti coba otak-atik. Lalu ini extra face partnya. Untuk extra face partnya semuanya bisa dibilang sama ya. Jadi matanya seperti kayak ada efek dari energinya begitu. Jadi bisa dibilang mirip-mirip, cuman Icarus lebih banyak efeknya aja ya. Dan ini weaponnya dia ini bisa dibilang ini wood material ya, karena Cersei powernya bisa rubah material, atau saya jelasin ini benar atau enggak. Jadi kalau kayu itu bisa dirubah misalnya menjadi kristal ini, jadi kira-kira itulah power Cersei, makanya direpresentasikan bagus dengan weapon ya. Tapi menurut saya weaponnya terlalu simple, dan mungkin bisa ditambah satu jenis weapon lagi ya untuk variasi, itu menurut saya. Untuk sisanya untuk hand partsnya sama kayak Icarus, sangat standar, jadi saya nggak komen terlalu banyak. Lalu kita mau bikin pose, sekali lagi kita akan ganti untuk face partnya dengan yang extra face part yang kelihatan ada energi di matanya, dan saya juga akan pakai senjatanya ya ke tangannya. Jadi bisa dibilang mungkin dari segi bisa dibilang weapon kali ya. Kalau si Icarus ada energi laser dari mata, yang Kingo nanti juga kelihatan ada energi dia lumayan flashy ya. Mungkin untuk si Cersei ini lumayan simple, tapi memang karena itu powernya dia related seperti itu, jadi saya mengerti ya. Cuma saya berharap sebenarnya ada variasi lagi untuk senjatanya. Dan inilah kita sudah selesai bikin pose
untuk si Cersei. Lalu yang terakhir dari video ini kita akan lihat si Kingo. Sekali lagi untuk dari boxnya, untuk warnanya Kingo ini purple, jadi of course banyak aksen purple-nya di boxnya. Dan untuk Kingo ini bisa dibilang salah satu karakter yang saya suka dari filmnya ya, karena memang seperti dia punya humor di filmnya itu natural, jadi saya sangat suka dengan perannya dia di situ ya. Dan saya rasa si Kumail Nanjiani pun peraninnya juga bagus ya, jadi makanya dia kelihatan natural di situ jokes-jokesnya. Dan untuk handlingnya, instruksinya juga sama ya, nggak usah terlalu dipikirin. Untuk articulation-nya pun juga sama, tapi mungkin yang kelihatan dari sini yang kalian bisa lihat dengan jelas ya, yang nanti saya akan kasih lebih dekat, adalah outfitnya bisa dibilang looks-nya berbeda dibanding dengan Ikaris dan Cersei. Kalau Ikaris dan Cersei bisa dibilang mungkin agak shiny, saya nggak tahu jelasinnya pas atau enggak, tapi kalau untuk si Kingo ini bisa dibilang agak glossy ya, untuk looks-nya. Jadi bukannya saya nggak suka, dan saya juga nggak inget di filmnya apa memang kelihatan looks-nya beda seperti itu, tapi saya ngerasa aneh aja ya, kelihatan jadi nggak sekeren si Ikaris dan Cersei bajunya, padahal sebenarnya kostumnya mereka semua keren ya. Jadi saya nggak tahu alasannya kenapa, apa mungkin juga asli seperti itu, jadi saya nggak mau komentar terlalu banyak, tapi menurut saya ini sayang aja karena kelihatannya jadi nggak sekeren outfitnya si Ikaris dan Cersei. Tapi di luar itu menurut saya untuk sculptingnya oke ya, mungkin bisa dibilang dari 3 Eternals ini mukanya si Kingo ini yang dari segi sculpting dan kemiripan mungkin agak kurang ya, walaupun bisa dibilang dia agak mirip dengan Kumail Nanjiani di sini, tapi menurut saya masih agak kurang ya untuk kemiripannya ya, jadi kurang banget gitu loh untuk Kingo-nya, face sculptingnya. Dan ini untuk extra hair part-nya sama ya, jadi ada energi di matanya sama kayak Cersei yang nggak ada flashy effect kayak si Ikaris di sekitar kepalanya. Ini untuk hand parts-nya bisa dibilang juga mirip-mirip ya, semua bukan mirip posenya, tapi bisa mirip karena standar dan serve their purpose well ya untuk sebagai extra parts. Tapi Kingo ada yang ini menurut saya dari semua extra hand parts yang menarik adalah si Kingo ini, karena ini bisa digabungkan dengan efeknya. Dan ini adalah efeknya, kelihatan flashy. Untuk sculptingnya oke ya, saya nggak bisa bilang ini bagus banget, tapi udah cukup oke untuk efek dari Esa Vigor ini ya. Dan memang bisa dibilang kalau Cersei agak kebanting ya kalau lihat efeknya si Kingo ini, tapi menurut saya ini saya suka, dan menurut saya oke banget ya untuk dia. Dan untuk posenya pun of course kita akan ganti dengan yang ini head partnya, dan hand partnya kita akan ganti dengan kayak dia lagi nembakin itu senjatanya dia, itu energinya itu ya. Ya seperti inilah menurut saya dia lumayan bisa dibilang hampir sama kerennya dengan si Ikaris ya untuk si Kingo ini. Dan kita sudah selesai bikin pose Kingo dengan efeknya. Untuk size comparison, yang pertama dengan Esa Vigor Shang-Chi, lalu dengan ZD Toys Iron Man, lalu dengan Mafex Miles Morales, dan terakhir dengan Nendoroid Doctor Strange. Oke, kita mau masuk ke review. Pertama dari Ikaris dulu. Menurut saya ini yang paling bagus dari ketiganya. Dia sculptingnya bagus, paintingnya bagus, parts yang dapat juga bagus, dan efeknya juga kelihatan bagus dan keren. Jadi overall bisa dibilang figurnya Ikaris ini bagus banget ya. Dan menurut saya jika kalian mau beli satuan dan kalian nggak ada favorit Eternals, mungkin kalian bisa beli si Ikaris aja ya, karena menurut saya dia yang paling all rounded, figurnya overall dia bagus.
Lalu untuk Cersei, menurut saya dia kemiripan juga bagus, sculpting bagus, painting bagus, tapi parts yang didapat menurut saya oke ya, karena memang walaupun susah merepresentasikan powernya, tapi menurut saya weaponnya dia bisa ditambah variasinya ya, jadi nggak terlalu cuma dua itu. Tapi overall dia juga oke untuk figurnya. Lalu untuk Kingo, menurut saya sculptingnya oke ya, karena bisa dibilang masih kemiripanan dengan si Kumail Nanjiani masih agak kurang. Sisanya bagus, sculpting bagus, parts yang dapat, hand partnya favorit mungkin dari ketiga ini, dan efeknya pun juga flashy dan keren. Jadi overall, jika kalian mau beli satu, mungkin saya bisa rekomend Ikaris, tapi menurut saya lebih baik untuk dibeli tiga-tiganya ya, karena tiga-tiga ini overall bagus. Dan sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian figur dari ketiga Eternals ini, Ikaris, Cersei, dan Kingo? Kalau kalian sudah nonton, please let me know which one is your favorite Eternals ya. Next unboxing dan review, kita akan unboxing Nami dan Luffy, ini Variable Action Heroes. Ini karena spesial One Piece episode 1000 ya. As usual, please like and share the video and subscribe to the channel. See you guys.